Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Kanlaran, NIM B2306878, kelas 02H, Fakultas Kesehatan S1 Kebidanan Megabuana. Pengertian IMS, infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Kontak seksual yang dimaksud mencakup hubungan vaginal, anal, dan oral. Berikut beberapa contoh IMS pada ibu hamil dan pengaruhnya terhadap janin. HIV atau AIDS, kedua gonore, ketiga klamidia, keempat sifilis, kelima bakterial vaginosis, keenam herpes genitalis, dan ketujuh trichomoniasis. Cara penularan. Beberapa IMS seperti sifilis melewati plasenta dan menginfeksi bayi dalam kandungan. IMS lainnya seperti gonore, klamidia, hepatitis B, dan herpes genital dapat menular dari ibu ke bayi saat melewati jalan lahir. HIV dapat melewati plasenta selama kehamilan dan menginfeksi bayi saat melahirkan. Cara pencegahan yaitu lakukan konseling secara sukarela, rahasia, jujur, juga pemeriksaan darah sedini mungkin untuk mendeteksi adanya infeksi HIV, terutama bagi wanita pada usia subur. Bila hasil pemeriksaan positif, maka tindakan pencegahan selanjutnya adalah pemberian obat antiretroviral. Tujuannya adalah untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Dampak IMS pada ibu hamil bayi baru lahir dan upaya pencegahannya. Dampak IMS pada ibu hamil. Infeksi bakteri berupa sifilis yang dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, dan kematian janin dalam kandungan. Sedangkan infeksi bakteri gonore dapat menyebabkan resiko infeksi rahim pasca melahirkan atau endometritis. Infeksi virus berupa HIV, penurunan kekebalan pada ibu meningkatkan risiko oportunistik dan komplikasi kehamilan. Sedangkan infeksi virus herpes genital dapat menyebabkan rasa sakit dan luka pada area genital, serta risiko penularan ke bayi saat persalinan. Infeksi parasit berupa trichomoniasis yang dapat menyebabkan ketuban, pecah dini, persalinan prematur, dan komplikasi pasca persalinan. Dampak IMS pada bayi baru lahir. Yang satu, kelahiran prematur, kemudian berat badan lahir rendah, kemudian infeksi neonatal. Upaya pencegahan dan pengendalian, edukasi dan konseling bagi ibu hamil mengenai resiko pencegahan IMS, screening rutin IMS pada kunjungan ANC antenatal care, kemudian pengobatan segera bagi ibu hamil yang terdeteksi IMS. Pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Contoh kegiatan promotif: edukasi dan penyuluhan tentang IMS kepada ibu hamil, kampanye kesehatan reproduksi di masyarakat, distribusi bahan edukasi berupa leaflet, poster, dan lain-lain. Contoh kegiatan preventif pencegahan primer seperti imunisasi, konseling, dan pendidikan. Pencegahan sekunder, screening dan diagnosis dini, pencegahan tersier,
pengobatan, dan rehabilitasi. Strategi promotif dan preventif. Keterlibatan tenaga kesehatan dalam edukasi dan konseling, pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Yang kedua, kolaborasi dengan sektor lain, kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan media. Yang ketiga, penggunaan teknologi, media sosial dan aplikasi kesehatan untuk edukasi dan penyuluhan. Demikian PPT dari saya, pelayanan promotif dan preventif IMS dalam kehamilan. Terima kasih.